jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, senang sekali kita masih di Islam itu indah. Dan tema kita pagi hari ini adalah ketika anakku menginjak remaja. Aku punya tayangan nih jamaah. Momen pertama anak masuk sekolah, ayah menangis. Kita lihat tayangannya, silakan. Deila Rusli merupakan warganet berasal dari Malaysia. Ia bersama suami mengantarkan anak ke sekolah tepatnya hari pertama sekolah. Bagi sebagian anak-anak, tentu momen pertama masuk sekolah akan mendapatkan berbagai hal. Ada yang menangis, senang karena banyak teman dan banyak hal lainnya. Namun kali ini yang mendapat sorotan ekspresi dari suami Deila Rusli. Bukan hanya anak yang menangis, ayah pula turut menangis. Bahkan suami Deila Rusli menangis sampai setengah jam lamanya. Anak yang diberi nama Humaira diantarkan ke Tadika atau Taman Kanak-Kanak. Momen tersebut merupakan hari pertama bagi Humaira diantar ke sekolah karena usianya sudah bisa untuk masuk TK. Dalam mobil, suami Deila Rusli menangis. Anak sulung mereka yang berada di dalam mobil terdiam melihat ayahnya demikian. Setelah diantarkan ke TK, Humaira juga tidak ketinggalan mencari keberadaan ayahnya. Ia kerap bertanya kepada guru mengenai ayahnya yang tidak terlihat di sekolah. Setelah jam menunjukkan pukul 12:30, Humaira dijemput. Tangisnya pun pecah melihat sang ayah. Masya Allah, sweet banget. Tapi aku waktu Sifas masuk SD aku juga gitu tuh. Nangis juga? Nangis. Oh alah. Jadi setiap dia naik kelas aku pasti sedih. Karena takut kayak dia nanti sama teman-temannya main lupa sama orang tuanya. Jadi gak ada waktu main sama orang tua. Ada perasaan kayak gitu Iya, ya, aku ngerasa Masya kayak gitu Allah. terus. Ada juga di vlog Habib gitu. Hah? Waktu anaknya mau berangkat Oh, gitu. nggak Habibnya nangis berhenti-berhenti. juga ya? Habib, iya. Sampai gak mampu lihat layar itu ya. Temen saya, Habib siapa gitu Habib ya. siapa ya namanya? Habib Usman namanya. Oh, namanya Habib. Karena jauh kan. Karena jauh. Jauh. Tapi kalau anak perempuan kayak gitu gak sih, Bib? Maksudnya kedekatan antara ayah dan anak perempuan tuh bisa sedekat itu gak? Apalagi kalau udah remaja gitu, masih bisa ngasih peluk-peluk atau cium-cium. Karena takutnya kan ada apa ya? Mungkin gak sih orang tua sama anak ada rasa-rasa yang berbeda di luar rasa anak dan orang tua gitu, Bib? Ini menarik. Ntar kalau Anda jelasin suruh berhenti lagi. Enggak, sekarang butuh penjelasan. Oh, ada justru. tadi janjinya mau nerusin nih. Kan janjinya mau sekarang. Afwan Mas Soni, Afwan Bunda, Silakan. Afwan Ustaz Syamsuddin Nur Makkah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tidak ada batasan antara ayah dan anak perempuannya untuk memeluk, menciumnya, melepas kerinduannya ketika ayah dan anak perempuannya mempunyai, ingat di garis bawahin, mempunyai pikiran normal dan tidak dirusak oleh hal-hal atau tontonan yang membahayakan. Jadi kalau misalkan orang tuanya rusak, nggak boleh. Sentuhan aja udah nggak boleh karena berbahaya. Mengandung apa? Mengandung pikiran yang negatif. Atau misalkan dia menggunakan pikirannya yang ke arah yang nggak benar. Subhanallah. Akhirnya kejadian nggak benar dan nggak baik yang banyak di berita-berita. Inilah yang kita harus jauhkan. Yang kita harus perhatikan dan hati-hati. Karena apa? Karena ini merupakan tipu daya syaitan. Oleh karena itu harus jadi orang tua yang baik, yang soleh, dan juga menjadi anak yang soleha. Sehingga harus mengerti dan memahami batasan-batasan dan pemahaman tentang aurat. Oleh karena itu anak laki-laki ataupun anak perempuan yang sudah balik, auratnya sudah tidak boleh dilihat oleh siapapun kecuali mahramnya. Dan itu pun ada batasannya, nggak sembarangan. Wala yubdina zinatahunna illa libu'ulatihinna au abaihinna au abai bu'ulatihinna au abnaihinna au abnai bu'ulatihinna au ikhwanihinna. Dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali kepada suami mereka. Jadi kalau misalnya dilihatin tuh kepada suaminya boleh, hanya batas perhiasannya. Berarti gelangnya, ya kan, kalungnya, terus apa lagi? Kakinya, ya kan? Antingnya, itu batasan mereka kecuali kepada suami mereka. Kalau suami mah bebas, atau ayah mereka, masuk di sini, ayah mereka atau ayah suami mereka atau putra-putra mereka atau putra-putra suami mereka atau saudara-saudara mereka atau putra saudara-saudara mereka, yakni laki-laki mereka atau perempuannya atau putra-putra saudara perempuannya mereka atau wanita-wanita yang Islam. Jadi kalau non muslim tidak diperbolehkan, dan juga budak mereka diperbolehkan atau pelayan-pelayan laki-laki dan tidak memiliki keinginan terhadap wanita, tidak mempunyai syahwat, dan anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Ini yang diperbolehkan karena ada aturannya. Kalau misalkan kita lihat tadi contoh di awal yang saya jelaskan Rasulullah Nabi, ya kan, mencintai dan menyayangi, anaknya mencintai Rasulullah karena orang tuanya dan juga karena nabinya. Karena siapa yang gak pengen berpelukan dengan Rasulullah? Siapa yang gak pengen dekat dengan Rasulullah? Bekas bajunya aja semua berebutan. Jangankan bekas baju, bekas wudhunya Rasulullah berebutan. Itu seorang Rasul, berbeda dengan kita.
Kebanyakan apa? Kebanyakan dari kita adalah yang dimana melihat tontonan, melihat penglihatan kita, dan juga akhirnya menimbulkan syaitan yang mengganggu pemikiran kita. Sehingga menjadi fatal. Ini yang tidak diperbolehkan. Perempuan yang solehah tentunya tidak menggunakan pakaian minim. Jadi nggak boleh dia pakai pakaian minim. Seperti Bunda bilang, di rumahnya tuh nggak boleh dia pakai pakaian minim yang takutnya akan menjadikan dan menimbulkan fitnah. Sehingga apa? Sehingga timbullah daripada bisikan syaitan, mengandung daripada syahwatnya, akhirnya menimbulkan hal yang tidak-tidak. Akhirnya masuk berita, bapak sama anak, ya kan? Summa naudzubillah, ya kan? Anak sama ibunya, summa naudzubillah. Oleh karena itu, ajak orang tua kita, anak kita, keluarga kita, gu anfusakum wa ahlikum naro, dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk menjaga, membentengin nih. Dengan cara apa? Menuntut ilmunya Allah. Hadir ke majelis ta'lim, biar tahu ini yang nggak boleh, ini yang halal, ini yang haram, ini yang harus dijaga. Dan ini yang harus diperhatikan. Masya Aurat Allah. itu bisa membahayakan kalau dia tidak mengerti dan paham. Masya Allah, terima kasih Apalagi Habib. sembarangan pakaiannya. Nah itu dia. Apalagi pakaiannya nggak benar. itu dia. Apalagi pakaiannya itu Aduh. sejengkal dari mana nih? Dari dengkul. Ya, oh, 3 iya. jengkal. 2, 3, 2.